Marcus Aurelius, filsuf Stoik terkemuka, pernah berkata bahwa hidup kita adalah apa yang dibentuk oleh pikiran kita. Wawasan mendalam ini menjadi dasar video ini, di mana kami akan menunjukkan 11 hal penting yang perlu Anda singkirkan secara diam-diam dari hidup Anda. Dengan memahami dan mengendalikan lanskap batin kita, seperti yang disarankan Aurelius, kita dapat mengubah diri kita sendiri. Ini bukan hanya pengalaman menonton pasif, tetapi pengalaman interaktif, dan kami mengundang Anda untuk berpartisipasi aktif, berbagi perspektif Anda tentang setiap topik yang kami bahas. Tetaplah bersama kami hingga akhir, karena perjalanan ini menjanjikan bukan hanya pengetahuan, tetapi juga kesempatan untuk refleksi diri dan transformasi yang mendalam. Mari kita mulai. Pertama, jelaskan diri Anda kepada mereka yang menyakiti Anda. Ketika Anda disakiti oleh seseorang yang pernah Anda anggap sebagai teman dekat, ingatlah ini. Anda tidak berhutang penjelasan panjang lebar atau konfrontasi dramatis kepada mereka. Langkah paling cerdas adalah melanjutkan hidup. Ini bukan tentang membalas dendam atau menuntut permintaan maaf, tetapi tentang melindungi kedamaian Anda. Anda mungkin mendapati diri Anda dalam situasi di mana orang ini kembali meminta bantuan Anda. Percayalah, tidak adalah semua yang Anda butuhkan. Anda tidak berkewajiban untuk membantu seseorang yang telah mengkhianati kepercayaan Anda. Yang terpenting adalah menghindari drama. Menjauhkan diri secara diam-diam dari mereka seringkali merupakan keputusan paling bijaksana yang dapat Anda buat. Biarkan waktu mengungkapkan konsekuensi dari tindakan mereka. Fokuslah pada perawatan diri Anda sendiri. Biarkan masa depan terungkap sebagaimana mestinya. Seringkali itu adalah cara terbaik untuk membiarkan Anda berdua tumbuh. Jadi tetaplah realistis. Anda tidak perlu mempertahankan orang-orang yang tidak menghormati Anda dalam hidup Anda. Setiap orang berhak dihargai apa adanya, dan menjauh dari mereka yang tidak menghargai Anda sebenarnya adalah pilihan yang berani. Ini tentang memilih kesehatan mental dan pertumbuhan Anda daripada drama yang tidak perlu. Seperti yang dikatakan Marcus Aurelius, balas dendam terbaik adalah menjadi tidak seperti orang yang melakukan ketidakadilan. Jangan merendahkan diri ke level mereka. Sebaliknya, investasikan waktu untuk menjadi versi terbaik dari diri Anda. Kembangkan kedamaian batin dan karakter Anda. Itulah yang sebenarnya. 2 tujuan yang tidak perlu. Perjalanan hidup seringkali mengharuskan kita untuk membuat keputusan penting. Bertindaklah dengan sengaja dan tetap setia pada diri kita yang otentik. Dalam proses ini, sangat penting untuk mengenali kapan tujuan tertentu tidak lagi melayani tujuan sejati kita. Melepaskan tujuan-tujuan ini tidak hanya normal, tetapi juga perlu, karena memungkinkan kita untuk fokus pada apa yang benar-benar penting. Namun, aspek penting dari proses ini adalah kebijaksanaan dalam cara kita melakukannya. Hindari menyebarluaskan setiap perubahan atau keputusan yang ada. Tidak perlu membagikan setiap langkah Anda kepada dunia. Kehati-hatian ini membantu melindungi strategi dan niat Anda secara keseluruhan saat Anda menavigasi perubahan-perubahan ini. Lakukan secara halus, pastikan tindakan Anda selaras dengan nilai-nilai inti dan identitas Anda. Lakukan penyesuaian ini secara diam-diam, beradaptasi seiring berjalannya situasi, atau selalu menghargai kekuatan privasi dalam pilihan hidup strategis Anda. Pendekatan ini tidak hanya menyederhanakan jalan Anda, tetapi juga menjaga integritas perjalanan pribadi Anda. Dalam kata-kata Seneca, seorang filsuf Stoik terkemuka, bukan karena kita memiliki sedikit waktu, tetapi karena kita kehilangan begitu banyak. Hidup yang kita terima tidak singkat, tetapi kita membuatnya demikian. Kita tidak kekurangan, tetapi menggunakan apa yang kita miliki secara boros. Kutipan ini sangat selaras dengan konsep fokus pada tujuan penting dan melepaskan hal-hal yang tidak perlu, mengingatkan kita untuk menggunakan waktu dan upaya kita dengan bijak. 3 hal yang perlu diperhatikan: terlalu banyak berbagi tentang akhir hubungan, baik persahabatan maupun percintaan. Saat menavigasi akhir persahabatan atau hubungan romantis, menjaga kerahasiaan tentang detail intim sangat penting. Berbagi detail spesifik tentang konflik atau alasan putus hubungan tidak hanya tidak menghormati privasi yang terjalin antara Anda dan individu lain, tetapi juga memicu gosip yang tidak perlu dan memperumit keadaan. Lebih baik merenungkan dan merefleksikan pengalaman-pengalaman ini. Praktik ini tidak hanya menghormati privasi kedua belah pihak, tetapi juga memfasilitasi proses penyembuhan pribadi yang lebih mendalam. Jika Anda merasa terdorong untuk membahas masalah pribadi ini, itu mungkin merupakan tanda masalah emosional yang belum terselesaikan. Alih-alih mencari jalan keluar eksternal, lakukan dialog internal untuk memahami dan memproses perasaan-perasaan ini. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap hubungan yang bermasalah diselesaikan dengan bermartabat tanpa menjadikannya subjek wacana publik.
Dengan demikian, Anda melindungi kesejahteraan emosional Anda dan orang lain yang terlibat, mendorong perjalanan penyembuhan yang lebih hormat dan bijaksana. Dalam kata-kata Marcus Aurelius, seorang filsuf Stoik, Anda memiliki kendali atas pikiran Anda, bukan peristiwa di luar. Sadarilah ini, dan Anda akan menemukan kekuatan. Kutipan ini sangat selaras dengan gagasan untuk fokus ke dalam dan mengendalikan reaksi kita terhadap situasi eksternal, terutama dalam konteks hubungan yang rumit. 4. Menaikkan suara di depan orang lain selama periode frustasi atau kemarahan. Bayangkan Anda berada dalam rapat yang panas. Jantung Anda berdebar kencang karena frustasi. Kita semua pernah mengalaminya, bukan? Pada saat-saat itu, godaan untuk melepaskan amarah kita sangat besar, tetapi bagaimana jika kita memilih untuk berbicara dengan lembut untuk mengendalikannya? Energi berapi-api itu bukan dalam teriakan, tetapi dalam kata-kata yang tenang dan mantap. Ini bukan hanya tentang menjaga muka, tetapi sebuah perjalanan menuju penguasaan badai batin kita. Ingat kembali saat Anda menyaksikan seseorang kehilangan kendali diri. Bagaimana perasaan Anda saat itu? Mungkin bahkan kecewa? Sekarang, bayangkan seseorang yang meskipun dalam kekacauan, tetap tenang. Suaranya menenangkan di tengah hiruk-pikuk. Itulah orang yang kita semua cita-citakan, bukan? Dalam cobaan-cobaan inilah, ujian-ujian jiwa kita menemukan kekuatan sejati kita. Mengubah kemarahan menjadi tindakan, frustasi menjadi fokus. Ini seperti alkimia jiwa. Ini bukan hanya tentang menahan kata-kata marah, tetapi tentang menyalurkan energi itu ke sesuatu yang menggerakkan kita maju, yang mengubah rintangan menjadi batu loncatan. Heraklitus benar ketika dia mengatakan bahwa ketenangan pikiran adalah kebajikan terbesar. Ini adalah pengingat bahwa di tengah badai, ketenangan kita adalah senjata terbesar kita. Keseimbangan kita adalah bentuk keberanian yang sejati. Jadi, lain kali gelombang emosi melonjak, ingatlah ini. Kekuatan untuk tetap tenang, untuk berbicara dengan bisikan ketika dunia mengharapkan teriakan, bukanlah sekadar kebajikan. Ini adalah kekuatan super yang unik milikmu. 5. Menyebarkan opini negatif tentang orang lain. Pikirkan kapan terakhir kali kamu mendengar seseorang menjelek-jelekan orang lain. Bukankah itu membuatmu bertanya-tanya apa yang mereka katakan ketika kamu tidak ada di sekitar? Menyebarkan opini negatif tentang orang lain adalah jalan yang licin. Mudah untuk terbawa suasana, tetapi kata-kata itu, begitu terucap, akan melekat padamu seperti bayangan yang menebarkan cahaya gelap pada karaktermu. Ini lebih dari sekadar bersikap diplomatis. Ini tentang menjadi tipe orang yang dipercaya dan dihormati orang lain. Kamu tidak harus menyukai semua orang, tetapi ingatlah bahwa setiap orang yang kamu temui sedang berjuang dalam pertempuran yang tidak kamu ketahui. Sekarang, bayangkan ini. Kamu dihadapkan dengan orang atau situasi yang menantang. Sangat menggoda untuk membiarkan penilaianmu melayang, bukan? Tetapi inilah intinya. Pada saat itu, kamu memiliki kekuatan untuk mengubah narasi. Pilih empati daripada penghinaan, percakapan daripada konflik. Ini sulit, tidak diragukan lagi. Kamu akan merasakan segalanya, dari frustrasi hingga belas kasihan. Mungkin bahkan sedikit kekaguman atas ketekunan mereka. Pendekatan ini bukan hanya tentang menjaga perdamaian, tetapi tentang memahami jalinan kompleks emosi dan interaksi manusia. Dengan melakukan itu, kamu jangan hanya membangun jembatan, jadilah seseorang yang mampu menavigasi gejolak hubungan dengan keanggunan dan ketulusan. Jika Anda telah sampai sejauh ini, saya meminta Anda untuk meninggalkan komentar untuk menunjukkan bahwa Anda benar-benar mencari perubahan. Silahkan beri like dan berlangganan untuk konten seperti ini lainnya. Sekarang, mari kita lanjutkan. 6. Terus-menerus membandingkan diri dengan orang lain. Pengejaran tanpa henti untuk membandingkan diri kita dengan orang lain seperti berlari di atas treadmill tanpa tombol mati. Itu melelahkan, tak berujung, dan terus terang pencuri kebahagiaan. Pikirkanlah, setiap kali Anda melirik ke samping dan membandingkan pencapaian orang lain dengan pencapaian Anda sendiri, Anda tidak hanya meremehkan diri sendiri, tetapi Anda juga sepenuhnya melewatkan keindahan kisah unik Anda. Kebiasaan ini, dorongan untuk mengukur diri, seringkali membuat kita merasa selalu tertinggal, mengikat kita pada siklus keraguan diri dan ketidakpuasan. Sekarang, balikan skripnya. Bagaimana jika Anda mulai merayakan keunikan Anda, kesalahan Anda, kemenangan Anda, sekecil apapun itu? Ini bukan tentang mengabaikan dunia di sekitar Anda, tetapi tentang merangkul perjalanan Anda apa adanya dan tanpa filter.
Hidup bukanlah serial yang terprogram dengan rapi, di mana semua orang membaca dari naskah yang sama. Semuanya menjadi berantakan, tidak terduga, dan sangat berbeda. Kisahmu, dengan pasang surutnya, kemenangan, dan kemundurannya, adalah bukti ketahanan dan individualitasmu. Jadi, selami narasimu sendiri. Biarkan itu menjadi spektrum emosi, dari kepedihan frustasi hingga puncak pencapaian. Unik milikmu, karena kamu memiliki perjalananmu sendiri. Kamu tidak hanya bergerak maju, tetapi juga menulis ulang aturan permainan sesuai keinginanmu. Seperti yang pernah dikatakan filsuf Stoik Epictetus, kendalikan persepsimu, arahkan tindakanmu dengan benar, dan terima dengan rela apa yang berada di luar kendalimu. Kutipan ini sangat sesuai dengan konsep fokus pada jalan kita sendiri daripada membandingkan diri kita dengan orang lain. 7. Penggunaan media sosial tanpa berpikir. Anggap hidupmu sebagai narasi unik yang penuh dengan pengalaman kaya dan pertumbuhan pribadi. Sebaliknya, media sosial adalah gudang besar cerita orang lain, seringkali hanya momen terbaik mereka. Perbedaan ini dapat menyebabkan perbandingan yang tidak adil dan rasa tidak puas dengan hidup kita sendiri. Oleh karena itu, sangat penting untuk mendekati media sosial dengan niat, menggunakannya untuk tujuan tertentu seperti mencari inspirasi, koneksi, atau informasi, dan kemudian kembali ke kehidupanmu sendiri. Realita perjalanan kita sendiri. Untuk mencapai ini, cobalah menjadwalkan waktu khusus untuk penggunaan media sosial, seperti saat minum kopi pagi atau setelah bekerja, untuk menghindari gangguan terus-menerus. Sebelum setiap interaksi online, berhentilah sejenak untuk bertanya pada diri sendiri, apakah ini konstruktif atau hanya gangguan? Kesadaran seperti itu membantu memisahkan keterlibatan yang bermakna dari aktivitas menggulir tanpa tujuan. Jika Anda melihat penurunan suasana hati atau harga diri yang terkait dengan penggunaan media sosial, pertimbangkan untuk beristirahat. Periode istirahat ini adalah kesempatan untuk terlibat dalam aktivitas dunia nyata yang memuaskan, yang menegas kembali nilai kisah hidup unik Anda. Dengan melakukan penyesuaian ini, Anda menciptakan ruang untuk menghargai narasi hidup Anda, bebas dari perbandingan tanpa akhir dan lebih fokus pada apa yang benar-benar memperkaya keberadaan Anda. Kedelapan, pengejaran validasi eksternal. Hari ini, mari kita jelajahi konsep yang membebaskan. Membebaskan diri dari pencarian persetujuan eksternal yang tak henti-hentinya. Bayangkan diri Anda di atas panggung, sorotan tertuju pada Anda, dikelilingi oleh lautan wajah, masing-masing siap untuk menilai bagaimana Anda bertindak, berbicara, dan hidup. Senario yang luar biasa dan membatasi ini menyoroti sifat menyesakan dari hidup untuk persetujuan orang lain. Sekarang, bayangkan melangkah turun dari panggung itu ke ruang yang tenang dan damai di mana suara Anda adalah yang paling penting. Pergeseran ini melambangkan pentingnya memprioritaskan suara batin Anda. Hidup demi persetujuan orang lain yang terlalu mementingkan penilaian eksternal menjauhkan kita dari jati diri dan keinginan sejati kita. Seperti mengenakan pakaian yang tidak pas hanya untuk menyenangkan orang lain. Ingatlah momen-momen kepuasan sejati dalam hidup Anda. Kemungkinan besar terjadi ketika Anda jujur pada nilai-nilai dan keyakinan Anda sendiri, terlepas dari harapan orang lain. Inilah inti dari hidup otentik. Untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, mulailah dengan introspeksi sebelum mengambil keputusan. Pertanyakan motif Anda, apakah itu untuk Anda atau untuk orang lain? Percayai intuisi Anda, akui kebutuhan Anda, dan berusahalah untuk membangun harga diri Anda. Rayakan pencapaian Anda, belajar dari kesalahan, dan hargai kualitas Anda. Ingatlah bahwa penerimaan diri adalah sebuah perjalanan yang ditandai dengan kemenangan kecil namun signifikan. Selain itu, peliharalah hubungan yang menghormati individualitas Anda dan dorong jati diri Anda yang sebenarnya. Dengan melepaskan beban persetujuan eksternal, kita membuka jalan menuju kehidupan yang lebih otentik dan memuaskan. Perjalanan di mana kita adalah tokoh utamanya, dipandu oleh keotentikan dan keberanian. 9. Perfeksionisme. Dalam pencarian kita untuk perbaikan diri, penting untuk mengatasi jebakan perfeksionisme. Pola pikir ini, meskipun tampaknya bermanfaat, seringkali menyebabkan stres dan perasaan tidak pernah cukup baik. Perfeksionisme menetapkan standar yang sangat tinggi dan menumbuhkan rasa takut akan kesalahan. Namun, merangkul ketidaksempurnaan kita adalah kunci untuk perbaikan pribadi.
Pertumbuhan dan kebahagiaan hidup, seperti halnya seni, menjadi lebih kaya dan otentik ketika kita memberi ruang bagi ketidaksempurnaan. Untuk melawan perfeksionisme, mulailah dengan menerima keterbatasan Anda dan memahami bahwa kesalahan adalah bagian dari pembelajaran. Ubah tujuan Anda dari kesempurnaan menjadi keunggulan, yang berarti melakukan yang terbaik sambil mengetahui bahwa selalu ada ruang untuk pertumbuhan. Latih welas asih diri dan bersikap lembut pada diri sendiri ketika segala sesuatunya tidak berjalan sesuai rencana. Rayakan pencapaian Anda dan pahami bahwa setiap pengalaman berkontribusi pada perjalanan Anda. Terakhir, definisikan kembali kesuksesan bukan sebagai hasil yang sempurna, tetapi sebagai perjalanan itu sendiri yang dipenuhi dengan pembelajaran dan pertumbuhan pribadi. Melepaskan perfeksionisme membuka dunia kemungkinan di mana kesalahan dilihat sebagai peluang. Pola pikir ini mendorong kehidupan yang lebih santai dan otentik, memungkinkan Anda untuk menghargai keindahan kemanusiaan Anda sendiri dan jalan unik yang Anda lalui. 11. Berpegang pada harapan yang tidak realistis. Dalam memulai perjalanan agung kehidupan, kita sering berlayar dengan harapan, memetakan jalur menuju mimpi dan keinginan. Namun, layar-layar ini dapat membengkak menjadi proporsi yang mengerikan, berubah menjadi fantasi yang tidak realistis yang melemparkan kita ke lautan badai kekecewaan dan ketidakpercayaan. Seperti pelaut yang terpikat oleh siren mitos, kita mengejar kesempurnaan dalam diri kita sendiri, orang lain, dan pengalaman kita adalah pencarian yang sia-sia, sama seperti mencari cakrawala yang mundur saat kita mendekati harapan-harapan raksasa ini. Seringkali, harapan yang muncul dari bisikan masyarakat dan deru media dapat membutakan kita terhadap keindahan diri kita yang otentik dan realitas. Kehidupan yang mentah dan tanpa filter. Jalan untuk melepaskan ilusi-ilusi yang menipu ini dimulai dengan kejujuran yang teguh dan tak tergoyahkan pada diri sendiri. Ini adalah perjalanan untuk mengupas lapisan-lapisan seharusnya dan mungkin untuk mengungkapkan inti dari aspirasi sejati kita. Ini tentang mengenali beban harapan-harapan ini dan dengan berani bertanya apakah harapan-harapan itu mengangkat atau menghancurkan semangat kita. Ini bukanlah transformasi dongeng, melainkan pengakuan yang keras dan terkadang menyakitkan atas ketidaksempurnaan hidup dan keterbatasan kita sendiri. Ini tentang menetapkan tujuan yang selaras dengan siapa kita sebenarnya, bukan siapa yang diperintahkan kepada kita. Setiap kemenangan kecil, setiap langkah maju, menjadi bukti ketahanan kita. Dalam perjalanan ini, keindahan terletak bukan pada tujuan, tetapi pada kekayaan pengalaman yang terjalin di sepanjang jalan. Melepaskan harapan-harapan yang tidak realistis. Bergosip bukan hanya meringankan beban kita, tetapi juga membuka mata kita terhadap keajaiban hidup yang tak terduga. Mengajarkan kita untuk menavigasi perairan yang bergejolak dengan hati yang terbuka terhadap setiap suka dan duka, serta mengalirkan setiap kegembiraan dan kesedihan yang datang menghampiri kita. 11. Bergosip dan terlibat dalam obrolan negatif terkadang terasa seperti jalan pintas menuju koneksi, tetapi itu adalah jalan yang seringkali menyesatkan kita. Pikirkan kapan terakhir kali Anda terlibat dalam percakapan seperti itu. Apakah itu membuat Anda merasa terangkat atau secara halus mengikis rasa integritas Anda? Kata-kata, seperti benih, memiliki kekuatan untuk menumbuhkan taman atau menyebarkan gulma. Ketika kita memilih untuk memelihara percakapan kita dengan kebaikan dan pengertian, kita menumbuhkan lanskap di mana kepercayaan dan rasa hormat berkembang. Ini adalah sebuah perjalanan dan tidak selalu mudah. Ada saat-saat ketika ikut bergosip terasa menggoda, mungkin bahkan dibenarkan. Tetapi inilah tantangannya. Lain kali Anda hampir berbicara atau mendengarkan sesuatu yang negatif, berhentilah sejenak. Pikirkan orang yang bersangkutan sebagai seseorang dengan perjuangan dan kemenangan mereka sendiri, sama seperti Anda. Apakah Anda ingin momen terendah Anda menjadi topik obrolan kosong? Hindari hal itu. Gosip bukan hanya tentang menciptakan lingkungan yang positif, tetapi juga tentang menghormati kemanusiaan kita bersama. Dan ketika Anda memberi contoh, Anda tidak hanya menghindari hal negatif, tetapi juga menerangi jalan bagi orang lain untuk menemukan cara mereka terhubung dengan lebih empatik dan tulus.
Dengan merangkul prinsip-prinsip ini, kita dapat menumbuhkan pola pikir yang tangguh, empatik, dan positif, yang mengarah pada pengembangan pribadi yang otentik dan hubungan yang lebih dalam. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, berlangganan untuk mendapatkan lebih banyak wawasan. Tekan lonceng notifikasi dan tunjukkan dukungan Anda dengan menyukai dan berkomentar. Dan ya, seperti biasa, untuk eksplorasi kebijaksanaan lebih lanjut, 2 video tambahan akan muncul di layar Anda sekarang. Tetaplah